Salam rekan-rekan hamba Tuhan dan sidang jemaat yang terkasih di GSJ Jawa Barat. Kita bertemu lagi dalam program Renungan 40 Hari Doa Puasa dan Doa Pentakosta. Ini ada hari ke-12 dengan tema kita hari ini adalah Darah yang Mahal. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, seberapa berhargakah diri kita? Seberapa berhargakah Bapak Ibu? Seberapa berharganyakah diri saya sendiri? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah nilai harga kita adalah senilai dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Harga nilai kita adalah dinilai dengan darah yang mahal yang tercurah di kayu salib melalui pengorbanan Yesus menebus dosa kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18-20. Saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisin dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, ada 3 kebenaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah yang mahal yang tercurah di kayu salib. Untuk kita, sebagai kasih karunia dalam hidup kita, kita seharusnya manusia berdosa. Kita seharusnya mengalami kematian, tetapi ditebus dengan darah yang mahal sehingga kita diselamatkan. Hal ini dipertegas dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan bahwa sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, menegaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita ditebus dengan darah yang mahal. Seharusnya kita yang mengalami kematian, tapi ditebus melalui darah yang mahal dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga membuat kita mengalami kemenangan. Hal kedua, darah yang tercurah itu melalui proses penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui proses penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, di mana Ia harus memakai mahkota duri, memikul salib, dipukul, dipaku, dicambuk, sampai akhirnya mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Jadi kita ditebus karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, darah yang mahal yang tercurah di kayu salib, yang membuat kita selamatkan. Hal ketiga, darah Kristus adalah darah yang berkualitas, bermutu, dan berharga. Kita seharusnya yang terkutuk dan mengalami kematian karena dosa telah ditebus melalui pencurahan darahnya, membuat kita menjadi orang lebih dari pemenang dan berhak atas berkat Abraham dalam hidup kita. Kita seharusnya mengalami kematian tetapi diselamatkan. Kita seharusnya dikutuk tetapi malah mendapatkan berkat. Jadi mari kita hargai darah Yesus yang tercurah bagi kita. Karena itu hargailah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mencurahkan darahnya yang mahal untuk hidup kita. Marilah kita gunakan hidup kita ini untuk bersaksi, menceritakan Injil keselamatan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Melalui darah-Mu yang tercurah di kayu salib telah menebus dosa-dosa kami. Ajar kami menghargai setiap pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan. Ajar kami menghargai setiap darah-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami, Tuhan. Biarlah bukan kami hanya yang diselamatkan, Tuhan, tetapi kerinduan kami juga, Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Orang-orang yang belum tahu akan Engkau, Tuhan. Mereka juga bisa mengenal Injil keselamatan, Tuhan, sehingga mereka diselamatkan, Tuhan. Kami tidak mau egois, Tuhan, bahwa hanya kami yang diselamatkan, Tuhan. Tetapi kami mau, Tuhan, semua orang bisa mengenal Engkau, Tuhan. Semua orang bisa diselamatkan, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, pengorbanan di kayu salib, Tuhan, bukan hanya untuk kami, Tuhan, tetapi untuk semua orang, Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan semua orang, Tuhan. Bukan hanya kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk bisa melihat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk melihat setiap orang, Tuhan, bahwa mereka perlu diselamatkan, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, untuk menjangkau mereka, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, untuk memenangkan mereka, Tuhan. Karena itulah kerinduan-Mu, Tuhan. Datang ke dunia itu, Tuhan. Menyelamatkan setiap yang hilang, Tuhan. Biarlah kami juga memiliki beban, Tuhan. Kami memiliki hati, Tuhan, untuk menyelamatkan setiap yang hilang, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Syukur. Haleluya. Amin.